Hadratul Maut. Hadratul Maut itu kan orang-orang Hadratul Maut itu masuk ke Indonesia, ke Nusantara, ke Nusantara ya. Iya, kalau bicara Indonesia, Indonesia ya. Karena waktu itu cakupannya masih Nusantara, artinya termasuk Singapura itu kan Nusantara ya. Begini, ini kan yang akhirnya mungkin kita jelaskan gitu ya. Jadi dari mulai sebaran awal sampai puncaknya di Wali Songo, kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan. Terus di media sosial tuh banyak ya. Mohon maaf sekali, termasuk di grup saya, Pak. Antara kelompok yang mengklaim diri sebagai turunan Wali Songo dengan kelompok Alawin seringkali bertengkar. Iya. Leluhur kamu ke sini kan cuma berdagang. Iya, kata si kelompok satunya ini berdakwah. Katanya satunya, oh enggak, bagaimanapun ana berani bersumpah, enjit anak ke sini datang berdakwah. Akhirnya saya bilang, kalian itu cuma mengagung-agungkan leluhur, mana faktanya? Saya bilang gitu kan. Intinya apa? Ini memang kita perlu luruskan gitu. Oke, sekarang faktanya ada nggak? Saya coba kita membedah fakta minimal ada pencatat sejarah gitu. Ya, ketika berbicara sejarah, umumnya dianggap sebagai bukti primer adalah naskah yang ditulis di masanya. Setidaknya ke sana. Perkara benar atau tidak sama-sama tidak hidup di masa itu. Karena kadang-kadang sebuah karya, sebuah manuskrip juga ditulis atas kepentingan penguasa. Tapi setidaknya kalau kita fokus kepada Hadramaut, saya bawa buku ini terjemahan dari bahasa Prancis ya. Ini Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara, ini juga pernah saya bahas pada edisi awal-awal pada Suka. Memang buku ini hasil penelitian dari seorang sarjana Belanda, Aloysius van den Berg. Sebelum meneliti buku ini, Aloysius van den Berg berhasil menerjemahkan kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ya, kalau tidak salah itu matan dari Tuhfatul Muhtaj. Jadi dulu abad 19 itu kita di pondok-pondok itu ngajinya fikihnya belum Safina. Itu ya. Minhajut Thalibin. Artinya dulu kelas tinggi. Isinya fikih, tentang fikih. Fikih dan saya pernah pinjem, jujur saya nggak punya, punya teman saya coba baca, ribet. Ribet apa? Ya bahasanya sama lah kan, kayak setiap bahasa memiliki perkembangan ya. Artinya itu sudah kelas tinggi kalau sekarang gitu. Jadi setelah itu Van den Berg kemudian kemudian Belanda ini bingung melihat banyaknya orang Arab di Nusantara, terutama melalui Singapura. Singapura sendiri pada saat itu kan di bawah kepemimpinan di bawah jajahan Inggris. Tapi dari Singapura kan akhirnya datang ke Jakarta, kemana gitu. Ke Batavia ya. Ke Batavia tentunya yang umum. Kenapa? Ini lagi-lagi transportasi, Pak. Iya. Ini jalur transportasi ini perlu dipertimbangkan. Kadang-kadang ketika saya bahas ini, dari Hadramaut mau naik apa, saya disalahkan kan. Tetap dari dulu sampai hari ini jalur transportasi itu penting. Dari Hadratul Maut kemudian kemana kan gitu harus jelas dulu ya, kan seperti itu. Sama kayak sekarang kita mau haji yang di zaman modern pun sudah jelas kan, nggak mungkin kita naik kereta api langsung ke Mekah kan, nggak mungkin naik pesawat jurusan mana langsung ke Mekah, ada jalur-jalur khusus. Nah ini sebelum saya mengulas Van den Berg, mungkin naskah Belanda. Nah ini yang sering jadi pertentangan. Loh, membahas para habaib kok dari Belanda gitu. Kenapa ini? Ya begitu. Catatan penting orang-orang ulama waktu itu memang tidak ada mencatat itu. Kalau catatan pada saat itu, jujur saya belum menemukan. Ya, artinya pada saat itu Nusantara, Indonesia lah khususnya ya, di bawah penguasaan Hindia Belanda. Otomatis segala sesuatu terkait dengan kependudukan kan datanya ada di Belanda. Sama kayak sekarang. Jadi kalau berbicara buku dibuat oleh Belanda itu dianggap ngawur, tidak semuanya. Malah ada buku yang ditulis oleh pribumi tetapi atas perintahan Belanda yang kan nanti dikasih merek Babat, itu banyak yang ngawur malah. Kalau buku penelitian itu umumnya, apalagi dari KIT Alfi, itu kan catatan resmi. Sama kayak sekarang lah, catatan perjalanan Jokowi kayak gitu-gitu. Pak Jokowi. Nah, ya, kalau ini masuknya apa? Pencatatan pencatatan apa? Dinas atau apa ini? Sebenarnya lebih kepada kalau dibilang dinas tidak ya, tetapi bahwa ini mendapat mandat pertama setelah kitab itu ya, setelah kitab. Kenapa meneliti kitab itu dan kemudian diterjemahkan dalam, jadi pemirsa, Minhajut Thalibin itu ditemukan 5 tapi 5-5-nya tidak lengkap. Kemudian karena Van den Berg ini bisa berbahasa Arab ya, kemudian dikumpulkan lalu diterbitkan di Bombay. Setelah itu ini untuk tahu sebenarnya orang pondok-pondok yang suka memberontak tuh ngaji apa gitu. Berikutnya setelah ada fenomena banyaknya orang Arab ke sini mau ngapain? Maka curigailah sama Belanda. Iya, sama Belanda.
Belanda. Maka Van den Berg ini kasarnya mendapat tugas. Coba kamu cari, karena dalam beberapa laporan di beberapa daerah ada menunjukkan banyak banget orang Arab. Terus ada yang mengatakan jangan-jangan mereka memberontak. Setelah dilakukan penelitian, Arab ini Arab mana? Akhirnya nanti dipilah nih Arab. Nanti ada Arab Mekah, ada Arab salah catat, kemudian nanti terakhir ada Arab Hadramaut. Arab Mekah nanti adalah orang-orang Arab yang datang dari Mekah walaupun belum tentu dia penduduk. Kemudian kedua Arab salah catat ini ketika masa Inggris. Jadi Indonesia kan pernah dikuasai Inggris ya, di beberapa wilayah. Inggris juga mendata rakyatnya kan. Inggris tidak mewawancarai. Pokoknya hidung mancung, badan tinggi, bersurban itu Arab. Padahal tidak semua orang Arab itu. Ternyata mayoritas mereka yang dianggap Arab pada masa Inggris itu adalah orang Bengali, apa Pakistan, India lah, daerah sekitar. Akhirnya masjid-masjid yang dibangun oleh orang Bengali ini disebut masjid Arab. Ya padahal yang bangun Bengali, termasuk Langgar Tinggi. Kalau sekarang yang tahunya itu dibuat Arab. Jadi dalam data setelah diteliti ulang, oh ternyata beda ya. Gitu. Maka dilakukan penelitian ulang di masa Van den Berg ini, akhirnya ketahuan, oh ternyata Arabnya adalah Arab Hadramaut. Loh, Hadramaut itu di mana? Oh ternyata Hadramaut itu berada di bawah Yaman, belum menjadi satu kesatuan dalam bentuk negara pada masa itu. Pokoknya Hadramaut menjadi bagian dari pemerintahan Yaman. Kan gitu. Yaman itu di bawah siapa? Imperium Utsmani. Wow, jangan-jangan ini akan melakukan pemberontakan dari dalam. Jadi nyoplai orang setelah banyak di sini memberontak gitu dikhawatirkan. Maka dilakukanlah penelitian. Bagaimana cara penelitiannya? Tentu Van den Berg walaupun dia bisa berbahasa Arab, tetapi dia kan harus membutuhkan orang-orang Arab sendiri. Lalu dia juga membayar orang-orang Arab, diantaranya itu siapa aja di situ? Yang paling dikenal itu ya Sayyid Utsman. Bahkan di buku ini juga ada data tentang Hadramaut itu peta yang dibuat oleh Sayyid Utsman, yang disebut Mufti Betawi. Jadi tulisan Van den Berg itu sahih ya? Ya, hasil penelitian, riset. Jadi bagaimana cara menelitinya? Dengan meng-hire atau membayar seseorang untuk mendata orang Hadramaut pada saat itu. Jadi dipilah dulu gitu. Pertama, mereka ini kan datangnya tidak ke Jakarta ya. Ini harus diingat. Ini mereka ke Singapura. Karena waktu itu mereka kan sudah pada awal abad 19. Jalur transportasinya dari Turunan Suez itu ke Singapura. Dari Singapura nanti baru ke sekitar tersebar ke beberapa wilayah di Nusantara, termasuk karena tetap dari dulu sampai hari ini metropolis itu Jakarta. Banyaklah datang ke Jakarta. Kemudian atas kecurigaan atau mungkin lebih amannya dalam pendataan dan kedatangan orang asing pada saat itu, maka dibuat istilah itu city stelsel. Orang-orang Arab khususnya kemudian dilokalisir. Ada di sebuah daerah, mungkin sekarang itu Jakarta Utara, di daerah Krukut, kemudian di daerah Koja. Karena Krukut dan Koja, selain banyak pendatang dari Cina, juga banyak pendatang dari Bengali. Itu. Nah, kan gampang mereka mendatanya. Jadi ada berapa orang, terus yang datang itu laki atau perempuan, ternyata mayoritas laki-laki. Laki-laki itu punya istri apa enggak? Ternyata mayoritas nggak punya istri. Terus ngapain ke sini? Sampai singkatnya begini. Hasil penelitian itu ditemukan kedatangan orang Arab yang puluhan ribu dalam beberapa tahun, bukan satu hari, puluhan. Di sini ada datanya lengkap. Puluhan ribu. Tujuan mereka itu? Nah, kemudian kan setelah melakukan penelitian di 1884 itu di Batavia, kemudian sampai ke Madura. Sampai ke Madura itu 1885, terus nanti ke Kalimantan, terus ke Singapura. Sampai akhirnya tuntas penelitian itu, lalu dibukukan menjadi satu buku, diterbitkan pada tahun 1886. Intinya adalah kita spesifik sekarang. Hasil penelitian Van den Berg, mayoritas yang puluhan ribu datang ke Indonesia itu adalah orang Arab Hadramaut. Lah, orang Hadramaut ini ternyata ada 4 golongan. Ada golongan Sayyid yang sekarang kita sebut, bahkan di sini disebut Habib, diistilahkan. Apa itu Habib? Ada penjelasannya. Iya, hasil wawancara dia dengan orang-orang Arab pada itu. Ada pertama kelompok Sayyid atau Habib ya. Kedua
kelompok pribumi Hadramaut. Oke. Yeah. Ketiga, kelompok menengah. Nah, di sini karena aslinya berbahasa Perancis, itu dalam bahasa Perancisnya itu bourgeois. Tapi bourgeois kalau diartikan ke istilah sekarang itu agak menyimpang. Ya, kelas menengah. Maka dikatakan kelas menengah. Yang keempat itu kelas pembantu dan budak. Jadi dari 4 golongan ini tumpek blek gitu ke Nusantara, di awal abad 19 datang ke sini. Sebelumnya ada tapi tidak banyak, itu akhir abad 18. Ini ditandai kalau di Jakarta ini dengan umpamanya keberadaan makam Luar Batang ya. Luar Batang itu diperkirakan Van den Berg tidak bertemu sama beliau karena sudah wafat itu di akhir abad 18. Artinya kan sudah ketahuan gitu tanda-tandanya beliau ngapain dan bagaimana sikap masyarakat terhadap beliau. Intinya apa? Setelah dilakukan penelitian itu ternyata kedatangan mereka ke sini untuk mencari cincin Nabi Sulaiman. Wow, cincin Nabi Sulaiman itu apa nih? Penghidupan yang lebih baik. Penghidupan ada di dalam buku itu? Jelas. Coba. Jelas ya. Di halaman berapa itu? Ya, bisa dibaca sendiri. Ya, tapi satu hal para pemirsa, mungkin ini ya saya baca saja. Ya, di bab kedua saya bacakan ya. Pada umumnya orang mengira bahwa sejak berabad-abad orang Arab mengunjungi Nusantara lebih sebagai dai daripada sebagai pedagang. Apapun yang mendorong perpindahan bangsa Arab di abad-abad yang silam tidak mungkin disebutkan secara pasti. Namun, saya dapat menegaskan bahwa sejak 15 tahun terakhir ini dari 1885 ya, tak seorang Arab pun tiba di Batavia hanya untuk menyebarkan agama, tak terkecuali beberapa orang Arab di Nusantara yang mengetahui ilmu atau melaksanakan tugas keagamaan. Semua datang dengan tujuan lain. Kemudian karena keadaan berganti minat ke bidang agama seperti rekan mereka yang seagama. Jelas kan bahwa kedatangan mereka ke sini, kalau ada bahasa yang agak kasar saya nggak enak baca. Bahasa Arab di abad-abad yang silam tidak mungkin disebutkan secara pasti. Namun saya dapat menegaskan bahwa sejak 15 tahun terakhir ini dari 1885 ya, tak seorang Arab pun tiba di Batavia hanya untuk menyebarkan agama, tak terkecuali beberapa orang Arab di Nusantara yang mengetahui ilmu atau melaksanakan tugas keagamaan. Semua datang dengan tujuan lain. Kemudian karena keadaan berganti minat ke bidang agama seperti rekan mereka yang seagama. Jelas kan bahwa kedatangan mereka ke sini, kalau ada bahasa yang agak kasar saya nggak enak baca. Tapi intinya memang kelompok itu memang ada yang penyebar Islam, kemudian ada yang mencari penghidupan lebih baik dan ada budak ya. Ya kalau di sini tidak disebut penyebar Islam, maka dikatakan tidak ditemukan satu orang pun pendatang dari Arab Hadramaut yang 4 tadi itu dari golongan Sayyid sampai ke golongan budak dan pembantu menyebarkan Islam. Artinya datang mau menyebarkan Islam, tidak ada data. Setidaknya kata dia 15 tahun terakhir dari 1885. Kalau sebelumnya bagaimanapun tidak bisa dipastikan, kan begitu. Artinya kita fokus pada kedatangan mereka Arab Hadramaut yang kemudian di antara mereka ini nanti dari golongan Sayyid yang hari ini ramai menjadi istilahan Habib gitu kan. Jadi menurut teori Van den Berg, kedatangan mereka tidak menyebarkan Islam. Bahkan banyaklah disebut di situ. Bahwa kedatangan mereka ngapain? Tujuannya adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kita berbicara logika juga, Pak. Abad 13 kita sudah punya kerajaan Islam ya di Aceh. 15 nanti Wali Songo. 16-17 itu nanti muncul kerajaan-kerajaan sistem kekuasaan yang dipimpin oleh orang-orang Islam, khususnya di Jawa. Terus nanti di Jawa ini ada juga yang kawin sama orang mana kemudian mendirikan kerajaan Islam gitu, sistem kekuasaan Islam. Abad 18 makin kuat. Di sini juga dikisahkan bahwa Batavia dan Banten pada saat itu
sudah sangat luar biasa tentang keagamaan. Islam. Iya. Dan kerajaan Islam juga di situ. Lah iya, kasarnya di Nusantara sebaran Islam di masa Wali Songo saja sudah masif. Wali Songo abad 15, 16, 17, 18, 19 mereka datang ke sini. Setidaknya terpaut 300 tahun. Bagaimana kondisi umat Islam yang ada di Indonesia? Tentu saja sudah sangat masif. Lalu kemasifan keberadaan umat Islam di Indonesia, apakah masih mau menyebarkan Islam? Kan kasarnya gini, yang dimaksud dalam menyebarkan Islam di sini menurut Van den Berg adalah menyebarkan Islam kepada orang non-Islam. Bukan mengajarkan kepada kita yang sudah Islam ngajar ngaji, bukan seperti itu ya yang dimaksud. Itu memang tujuan mereka utamanya dari hasil penelitian yaitu ini bukan untuk merendahkan, ini data ya. Saya biasanya kalau ngomong gini ini saya dibilang anti Habib. Padahal bapak angkat saya Habib, saya punya bapak angkat Habib yang baik banget sampai saya ya. Tapi saya ya gitu. Dan saya juga masih ngaji karya-karya kitab Habib. Contoh umpamanya Safinatun Najah. Safinatun Najah karya dari Syekh Salim bin Abdullah As-Sumair Al-Hadrami. Beliau datang ke sini menurut Van den Berg itu bukan untuk ngajar bukan. Bukan untuk menyebarkan Islam. Di sini sudah Muslim, Islam kan banyak. Beliau datang sama di situ ditulis untuk mencari keberuntungan. Bertahun-tahun beliau mengadu nasib begitu tulisannya di Singapura. Dari Singapura kemudian beliau berpindah ke Jakarta mengajar di madrasah milik sahabatnya. Intinya sih ke sana. Ini sekali lagi bukan untuk merendahkan, bukan untuk apa. Ini ada realitas sejarah. Benar atau tidaknya kita sama-sama tidak hidup di masa itu. Tapi setidaknya buku ini ditulis di masa itu. Dan saya sudah mendiskusikan ke beberapa senior-senior saya yang memang sejarawan. Dan beberapa buku besar termasuk Ki Agus Nyoto umpamanya ya, termasuk Prof. Mansur Suryanegara ya, yang itu juga banyak mengutip dari tulisan den Berg karena memang ini catatan resmi. Artinya begini, bisa saya simpulkan itu ya. Memang Islam waktu itu sudah marak, tetapi dari kelompok-kelompok Hadlatul Maut yang datang ke sini secara masif, tadi ya ada 4 kelompok, salah satunya memang tidak menyebarkan Islam atau berdakwah, tetapi mungkin jadi guru ngaji atau enggak, kalau menurut ini enggak, ini berdagang. Kemudian kelompok-kelompok Arab ini kan masih belum begitu berbaur sama masyarakat karena dipisah sama Belanda. Mereka kan butuh tempat mengajikan anaknya. Makanya ini khusus yang Arab. Jadi nanti Arab ini kan berkomunitas, Pak. Maka nanti di sini disebut koloni Arab Hadramaut di Nusantara. Arab ini sama Belanda pada saat itu disekat-sekat. Maka nanti ada kampung Arab atau Cina gitu aja. Maka nanti ada istilah kapiten Arab. Kapiten Arab itu siapa? Umpamanya nih wilayah Sawangan nih ya. Wilayah Sawangan ada orang Arab berapa di sini? Nanti ada satu pimpinannya disebut kapiten. Jadi memudahkan ya, memudahkan kontrol, kemudian memudahkan dalam hal pengaturan ya. Jadi hampir di seluruh Nusantara dibuat seperti itu. Lah di lingkungan mereka kan butuh tenaga pengajar. Bikin sekolah-sekolah lah gitu kan ya. Dan ini pun menurut den Berg, mereka kemudian kan mengundang rekan sekerjanya atau rekan sebangsanya, entah yang ada di sini yang memang alim atau nanti mendatangkan dari Hadramaut untuk mengajar di keluarganya. Itu. Kalau ini awal-awal, belakangan sudah terjadi perbauran. Di sini yang kemarin terjadi clash antar Habib, mohon maaf ini bukan menyinggung. Contoh yang ada Habib A dengan Habib B berantem. Itu sejak abad itu sudah begitu. Kalau mau bicara jujur, bicara fakta. Antara kelompok Sayyid dengan kelompok Sayyid itu dari dulu sudah ada, di sini tercatat. Percikan-percikan itu ya. Apalagi antara kelompok Sayyid dengan kelompok non Sayyid. Kalau kelompok Sayyid non Sayyid ini mohon maaf, ini fakta sejarah. Banyak buku membahas itu. Puncaknya nanti di belakangan lah. Saya tidak mau bahas itu biar tidak ini. Tapi itu memang seperti itu gitu. Bahkan ada yang enggak enak saya menyebut. Nanti saya dianggapnya seperti apa ya. Intinya apa? Kita tetap bersaudara dengan siapapun, tetapi realitas sejarah kita lihat. Apa yang saya katakan dengan sumber Belanda tidak sepenuhnya benar, tapi saya yakin tidak sepenuhnya salah. Karena data-data itu ada. Umpamanya Masjid Arab yang dikatakan Arab, ternyata faktanya setelah diteliti ulang buatan Banggali, kan. Yang masih ada, saya pernah datang langsung itu di daerah Jakarta Barat ya.
Masih akhirnya tertulisnya itu awalnya dianggap masjid Arab. Akhirnya setelah diteliti ulang dituliskan di situ tanah ini, masjid ini wakaf dari warga India tahun berapa, 1800 berapa. Intinya tidak mau merendahkan siapapun, bahwa realitas belakangan ini marak antar Habib bertengkar, kemudian ada orang yang mengklaim diri sebagai turunan Rasul dan yang bukan turunan Rasul tapi menganggap nenek moyangnya ke sini menyebarkan agama, kan seperti itu. Seperti kemarin. Ya sudahilah. Realitas sejarah tidak seperti itu. Bahwa Islam masuk ke Nusantara banyak sekali teori. Diyakini sejak abad ke-7 masuk. Masifnya semua meyakini, mayoritas meyakini di masa Wali Songo. Wali Songo kalau kita menghitung ke atasnya sama-sama juga dzurriyyatur Rasul, tetapi beliau tidak datang dari Arab Hadramaut, beliau datang dari Cempa. Artinya apa? Kalau Ki Agus Sunyoto mengatakan Wali Songo, Ki Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo itu, teori beliau Wali Songo itu dihitung dari Sunan Ampel. Kalau menghitung dari Sunan Ampel, berarti Wali Songo adalah ulama Nusantara. Kenapa? Karena Sunan Ampel itu lahir di Nusantara, ibunya pun orang Nusantara, karena Cempa kan? Cempa. Cempa ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan Cempa yang sekarang antara Kamboja itu, ada yang mengatakan di Aceh. Tapi umumnya penulis seperti Syamsuddauha umumnya dia lebih cenderung di Aceh. Mohon maaf, di Kamboja sekarang, di Agus juga sama gitu. Kemudian menurut hasil penelitian, nenek dari Sunan Ampel dari garis ibu itu malah Kediri. Bapaknya memang beliau pendatang berasal dari Samarkand. Samarkand itu di daerah Asia Tengah, bukan Timur Tengah mungkin. Oke Gus, terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Ya pada intinya memang luar biasa ya, kita ini multikulturalis, kemudian juga multi agama gitu kan ya, hidup berdampingan. Dan pada dasarnya Islam waktu itu memang luar biasa ya, sudah marak sekali di abad 19. Iya, kalau saya secara pribadi Pak, ya saya tidak memilah-milah siapapun. Bahwa saya merasa Nusantara belum tentu, jangan-jangan darah saya ada Cinanya atau juga ada Arabnya gitu ya. Dan yang saya ingin, yang saya harapkan itu sebenarnya bagaimana kita menjaga persaudaraan, terlepas kamu datang dari mana. Kita setelah tes DNA belum tentu. Kan gitu, apalagi mengklaim gua turunan ini. Jangan lantas karena kelompok ini dianggap bukan turunan Nabi, umpamanya ya, mohon maaf ini, kemudian dianggap kelas rendah dengan peristilahan yang kurang baik gitu kan. Padahal kan belum tahu, belum tentu. Kalau kita meyakini Wali Songo itu turunan Nabi, Wali Songo itu anaknya jangan-jangan sampai juga masih terwali Songo. Alhamdulillah, luar kan begitu. biasa. Banyak